Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan clustering. Dengan saya Afrizal Muhammad Yasin, NPM 17081010092. Nah, pada video singkat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari klasifikasi dan clustering dan juga algoritma apa saja yang digunakan. Nah, kita awali dengan klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Nah, klasifikasi adalah proses kategorisasi di mana objek dikenali, dibedakan, dan dipahami berdasarkan set data pelatihan. Atau juga bisa, klasifikasi adalah teknik belajar yang diawasi di mana suatu set pelatihan dan pengamatan yang didefinisikan dengan benar. Nah, pada klasifikasi, pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan dan mencirikan konsep atau kelas data untuk kepentingan tertentu. Semisal, saya mau mengklasifikasikan buah tomat. Dengan klasifikasi apakah sudah matang apa belum. Nah, berdasarkan set data, maka kita harus mempunyai data dengan foto, yaitu tomat, dimulai dari yang masih belum matang sampai matang. Dimulai mungkin dengan ciri warna hijau untuk yang belum matang dan warna kemerahan untuk yang matang. Nah, itu adalah mengklasifikasikan apakah sudah matang atau belum. Lalu, tujuan dari klasifikasi ini mirip dengan clustering, yaitu kita ingin membagi dataset dalam beberapa kelompok. Namun, yang membuatnya berbeda adalah dalam klasifikasi kita memberitahu kepada mesin atau algoritma kita pembagian kelompoknya, atau dengan kata lain kita mengajari mesin cara membagi kelompoknya. Jadi, klasifikasi sama clustering itu berbeda. Kalau clustering itu dia membagi kelompoknya. Oke. Di sini kita akan membahas tentang teknik klasifikasi atau algoritma apa saja yang dipakai pada klasifikasi. Yang pertama adalah logistic regression. Nah, sebelum pengertian logistic regression, pengertian dari regresi adalah salah satu teknik untuk meramalkan data di masa yang akan datang. Lebih mudahnya, mari kita lihat kasus di mana perusahaan mendata pegawainya berdasarkan berapa lama mereka bekerja dan berapa besar gaji mereka saat ini. Nah, berbeda dengan regresi pada umumnya, regresi logistik merupakan teknik regresi yang fungsinya untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian atau dua kelompok. Nah, setelah itu ada KNN atau K-Nearest Neighbor. Nah, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tetangga terdekat sebanyak K buah. Nah, pasti sudah bisa ditebak bahwa langkah pertama kita nanti harus menentukan jumlah K-nya terlebih dahulu. Mirip dengan K-means clustering, perlu diperhatikan bahwa K yang dimaksud berbeda dengan K-means clustering yang merupakan salah satu teknik clustering. Lalu yang ketiga adalah support vector machine atau SVM. Nah, SVM ini itu jika kita terjemahkan dari istilah Inggrisnya, maka dalam bahasa Indonesia artinya adalah mesin yang menggunakan vektor sebagai pendukung atau penanda untuk membagi data dalam dua kelompok. Lalu yang selanjutnya adalah naive Bayes. Nah, naive Bayes adalah suatu klasifikasi berpeluang sederhana berdasarkan aplikasi teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Nah, diasumsikan bahwa kehadiran atau ketiadaan dari suatu kejadian tertentu dari suatu kelompok tidak berhubungan dengan kehadiran atau ketiadaan dari kejadian lainnya.
Nah, naive Bayes ini dapat digunakan berbagai macam keperluan, antara lain seperti klasifikasi dokumen, deteksi spam, dan masalah klasifikasi lainnya. Nah, dalam hal ini lebih disorot mengenai penggunaan teorema naive Bayesian untuk spam filtering. Lalu ke decision tree classification. Nah, decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Nah, konsep dari pohon keputusan ini adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Nah, manfaat utamanya adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel. Nah, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, nama lain dari decision tree adalah chart atau classification and regression tree, di mana metode ini merupakan gabungan dari dua jenis pohon. Lalu ada random forest classification. Nah, pada random forest classification mirip seperti random forest regression, hanya saja tujuannya bukan memprediksi sebuah nilai mengklasifikasikan data. Teknik ini mengenerate atau membuat banyak decision tree classification, kemudian mengambil keputusan berdasarkan beberapa decision tree yang sudah dibuat. Nah, lalu kita akan ke clustering. Dalam gambar ini bisa diartikan bahwa clustering adalah kita membagi data tersebut. Oke, apa itu clustering? Nah, clustering atau klasterisasi adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum. Nah, dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Nah, dalam teknik cluster ini masuk ke dalam kelompok unsupervised learning, yang artinya ini merupakan teknik di mana mesin akan bekerja atau belajar sendiri tanpa kita ajari bagaimana cara memecahkan permasalahannya. Nah, sebagai contoh nih, anggap saja kita memiliki sebuah data. Nah, misal data pelanggan yang berisikan tentang jenis kelamin, besarnya penghasilan, dan besarnya pembelian produk kita. Maka dengan algoritma clustering, kita dapat mengetahui pelanggan kita akan dikelompokkan ke dalam beberapa cluster dengan sendirinya. Nah, misal ada pelanggan yang pelit, pelanggan yang royal, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari clustering. Nah, lalu contoh clustering ini. Di dalam gambar ini ada 3 hasil clustering, yaitu A, B, C. Nah, dalam cluster A terbagi menjadi 3 cluster, di B itu menjadi 4 cluster, di C menjadi 4 cluster, 5 cluster. Nah, manakah yang paling baik pembagiannya? Apakah A, B, atau C? Itu semua tergantung kita sebagai pembuat algoritmanya. Jika kita menginginkan 3 cluster saja, maka mungkin A yang baik. Jika kita ingin 5 dan sangat detail, maka C adalah yang terbaik. Itu pun juga tergantung bagaimana data yang kita miliki. Nah, lalu teknik clustering atau algoritma apa saja yang digunakan pada clustering. Yang pertama adalah K-means clustering. Nah, inti dari K-means adalah kita mengelompokkan suatu dataset ke dalam beberapa kelompok sebanyak K buah. Nah, perlu diingat bahwa K adalah jumlah awal. Ya, K adalah jumlah awal di mana algoritmanya ini nanti akan mencari mengelompokkan atau mengclustering yang paling baik. Nah, penentuan angka K di tahap awal ini sangat krusial dalam melakukan proses clustering. Nah, lalu ke hierarki clustering. Pengelompokan yang paling, nah, pengelompokan ini semua kelompok yang memiliki
dataset yang sempurna. Nah, dalam hierarki itu akan mengelompokkan datanya ke dalam beberapa klaster sampai terbentuklah satu klaster utuh. Baru dari situ kita pecah-pecah ke dalam beberapa klaster sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, bisa dikatakan bahwa kita mulai dari belakang atau mengelompokkan klaster satu per satu, lalu ke depan hingga menjadi satu klaster utuh, lalu sedikit mundur ke belakang untuk memecah-mecah klaster tersebut. Nah, lalu apa perbedaannya dari klasifikasi dan clustering? Perbedaannya adalah dari tabel berikut nih. Clustering ini bertujuan untuk mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan dan memisahkannya dengan kelompok-kelompok lain yang berjauhan dalam satu ruang. Jika klasifikasi itu untuk memetakan satu titik data ke dalam satu kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah clustering secara unsupervised. Artinya tidak ada contoh bagaimana seharusnya mengelompokkan titik-titik tersebut. Nih, tidak ada kelompokan. Tidak ada contoh bagaimana seharusnya mengelompokkan titik-titik tersebut. Nah, jika klasifikasi itu dilakukan secara supervised, artinya algoritma pembelajaran untuk melakukan klasifikasi diberikan contoh titik data dan kelas apa yang seharusnya titik data tersebut dipetakan. Nah, jika clustering untuk yang domain itu memiliki fungsi clustering fx adalah sebuah himpunan titik data x sama dengan x1 sampai xi. Nah, pada sebuah ruang salah satunya. Nah, jika klasifikasi adalah domain dari sebuah fungsi, klasifikasi fx adalah sebuah titik data. Nah, ini contoh clustering adalah menggunakan k-means. Sedangkan pada klasifikasi logistik regression yang tadi saya bahas. Lalu ini adalah gambar ilustrasi. Clustering kita membedakan untuk mengcluster. Cluster 1 low risk vector, cluster 2 itu high risk vector. Nah, jika pada klasifikasi dia secara supervised, pembelajaran melakukan klasifikasi diberikan contoh titik data dan kelas apa yang seharusnya tersebut dipetakan. Nih, sudah dipetakan. Nah, mungkin cukup sekian dari video singkat saya. Pada pertemuan selanjutnya, pada video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang algoritma k-means, arti dari k-means, algoritma k-means, lalu perhitungan dan studi kasus. Contoh studi kasus simple pada algoritma k-means. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf apabila kekurangan dalam video ini, dalam presentasi ini, karena saya juga lagi belajar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.